Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam ya, channel yang membahas secara konsisten tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema pada kali ini adalah sepele tapi merusak murai batu. Nah, ini ada hal-hal yang sering tidak kita sadari yang bisa mengakibatkan murai batu kita rusak, teman-teman. Apa hal tersebut? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Hal sepele yang tidak terduga ya, yang secara tidak sengaja kita bisa merusak murai batu kita, teman-teman. Apa itu? Ini dia. Untuk merawat murai batu, teman-teman, itu kita perlu yang namanya chemistry, feeling, ikatan batin antara pemilik dengan si burung, ya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Yang saya bahas adalah sepele tapi merusak murai batu. Kita kalau kumpul sama teman-teman ya, apalagi yang, satu frekuensi, satu hobi, satu kesenangan teman-teman, itu waktu terasa begitu cepat ya. Apalagi nge-track burung murai batu. Waduh, sejam juga nggak kerasa teman-teman, sampai kopi habis juga nggak kerasa. Ini yang menyebabkan murai batu kita rusak, yakni nge-track burung murai batu lomba. Ya. Kalau untuk burung murai batu lomba memang tidak dibenarkan untuk di-track-track teman-teman ya, tidak dibenarkan untuk di-track di rumah. Pasti banyak banget masalah dan bisa dibilang dipastikan bahwa burung murai batu yang sering di-track itu tidak akan bisa stabil dalam juara, itu pasti. Kalau hanya prestasi sekali 2 kali is okay lah ya kan, anak yang belum pernah lomba pun masih bisa prestasi, ya, gitu. Jadi kalau udah ketemu, terus kitanya langsung nge-track burung sama temen-temen ngumpul, ya udah banyak hal yang kita bahas mulai dari burung, kehidupan, semuanya kita bahas sampai habis tuntas, sambil ngeliatin murai batu kita tarung bunyi, sambil kita nyeruput kopi. Nah, di sini ini momen-momen seperti ini yang terasa sebegitu singkat dan cepat. Coba kita kalau ke tempat lomba saja teman-teman, berangkatnya siang, pagi, loh tahu-tahu udah sore aja, nggak kerasa, ya kan? Karena apa? Karena kita senang dan kita tidak memikirkan akan hal itu. Jadi pokoknya waktu itu terasa begitu cepat, ya. Kalau teman-teman nggak percaya ya bisa dicoba yang belum pernah lomba, coba datang aja ke tempat lomba itu waktu begitu terasa cepat sekali, ya. Nggak kerasa tahu-tahu udah sore aja. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk nge-track ya, kenapa tidak dianjurkan atau dilarang, yaitu kita pasti akan lupa waktu ya, tidak bisa mengatur jadwal. Kalau kita hanya atur-aturan, ngatur jadwal itu pasti nggak enak sama temen. Temen udah datang jauh-jauh, dia nge-track bareng-bareng terus kok cuma dikasih waktu 8 menit sampai 10 menit nge-track. 8 menit, 10 menit itu nunggu kopi aja belum dingin teman-teman ya, masih panas itu belum bisa diminum maksud saya ya. Jadi ya, nggak mungkin kalau kita bisa nahan waktu saat nge-track itu nggak mungkin. Nanti kita bisa dibilang terasa pelit lah, ya, terlalu perhitungan sama burung lah, atau bla bla bla, itu pasti kalau teman-teman, memakai aturan lomba untuk di umum atau di track. Tapi kalau teman-teman orientasinya memang seneng nge-track dan lingkungannya, banyak murai batu yang sering di track, ya teman-teman mau nggak mau harus menyiapkan dua dua burung. Satu memang fokus untuk ke lapangan, kalau memang teman-teman orientasinya untuk prestasi. Tapi kalau teman-teman ke lapangan orientasinya hanya hobi, seneng-seneng, buang waktu, tenaga pikiran, dan uang, nggak apa-apa di-track ya. Untuk di-track nggak masalah kalau itu, kalau memang orientasinya itu. Tapi kalau teman-teman mau prestasi, yang tadi peraturan-peraturan yang sepele seperti itu juga harus kita taati ya, atau kita perhitungkanlah setidaknya. Saya mah tidak mewajibkan teman-teman harus sekian, enggak. Itu mah kembali ke pemilik burung ya. Beda burung, beda karakter, beda pemilik, beda rumus atau resep untuk mengolah burungnya menjadi prestasi dan juara.
Kalau sekedar burung prestasi banyak teman-teman, ya. Tapi kalau untuk murai batu yang, prestasinya stabil ini yang susah. Stabil murai batu itu tidak hanya di burungnya saja, tapi di egonya sang pemilik, sang perawat, sama ambisi sang perawat. Kalau ambisi kita, sering lomba terus-terusan, ya udah murai batu itu pasti akan rusak dan hancur. Terus, ego kita pengennya nge-track, ya pengen nyobain di track, pengen lomba di track dulu, bahkan ada ya, kita mau lomba tapi di track dulu, aneh gitu loh teman-teman. Menurut saya itu aneh. Lomba itu menyimpan amunisi, ibaratnya kita mau perang. Lah pelurunya itu udah dihabiskan duluan, lantas ketika kita ketemu musuh asli teman-teman, itu gimana gitu loh. Ya kan, kalau di hari H gitu loh. Nah, kalau untuk sesi latihan teman-teman bilang, ya kan ada latberan, teman-teman bisa ngetes di situ, sejauh mana, ya kan. Namun sebelum apa, latihan pun, sebelum dites, teman-teman kan perlu istirahat, ya kan, perlu istirahat, perlu pengondisian badan dulu, nggak harus di-trek-trek latihan-latihan terus, pas dites, ya tetep aja kurang maksimal. Karena faktor tingkat tertinggi burung murai batu menurut saya lagi, selain faktor genetik, untuk faktornya itu dipupuk dari istirahat, teman-teman. Istirahat, puasa untuk tidak bertemu dengan burung murai batu lainnya. Jadi semakin lama faktornya itu semakin tinggi. Apalagi udah nggak pernah ngelihat, nggak pernah denger, mantap itu. Ya, jadi itu barang. Kalau memang terahnya terah petarung, terah bagus. Kita nggak ngomongin terah yang, mohon maaf, Eee, kurang bersaing di, kontes ya, kurang bersaing di kontes kita tidak ngomongin hal itu, kita fokusnya ke gen-gen yang memang gen, petarung atau gen memang untuk kontes atau untuk lomba. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki burung murai batu sekiranya bagus, mending jangan di-track deh ya, jangan di-track kalau mau ngetes, di Latberan saja, kan ada tuh di Latberan, jadi kan di sana ada waktunya, ada jurinya. Kalau murainya bagus ya dapat apresiasi, ya jelek-jeleknya ya murai batu kita dapat masteran gratis. Nah, ya kan? Terus kita juga nggak terlalu kepikiran murai batu kita rusak. Karena apa? Karena batas waktu tadi, ya ada waktunya yang memang memungkinkan burung kita untuk masih dalam tahapan oke. Asalkan tidak digantangkan beberapa sesi ya. Kalau untuk mencoba cukup satu sesi aja cukup ya. Satu sesi cukup yang kelas biasa aja. Nah, itu ya teman-teman, mengenai seputar hal sepele tapi bisa merusak burung murai batu kita ya tadi, nge-track dengan teman-teman. Jadi untuk murai batu memang tidak dianjurkan untuk di-track-track teman-teman ya. Untuk murai batu tidak dianjurkan untuk track-track. Sebelum saya mengakhiri konten kali ini, jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada masukan, saya terima kritikan dan sarannya di kolom komentar. Ya teman-teman, terima kasih, salam lestari, salam prestasi.